Halo teman-teman, selamat datang di channel Adi Suparman. Saya bakal sharing tentang kajian akhir zaman. Imam Mahdi. Apa alasan kuat Imam Mahdi? Berasal dari Indonesia. Simak sampai akhirnya. Bait atau habaib paling banyak sekarang di mana? Ya, di mana? Di Yaman. Yaman negaranya kecil. Cuma di daerah Tarim itu memang banyak ya, Hadramaut, tempat Al-Habib Omar bin Hafiz. Mekah enggak ya. Kalau kita lihat Bapak sudah makan Allah mulai dari ujung Aceh, Medan ya, kemudian pesisir Riau, Jambi, kepulauan di Riau, di Malaysia, di Singapura, Palembang, sampai ke Betawi, sampai ke ujung Banyuwangi, yaitu semua pesisir pantai, sampai ke Lombok sana, sampai ke Ambon, Pak. Itu bertebaran keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jumlahnya itu mengejutkan sekali, lebih banyak dari jumlah yang ada di tanah Arab. Bahkan teman saya yang sibuk mengurusin itu mengatakan apa? Beberapa klan, jadi suku, kabilah kira-kira begitu ya. Misalnya As-Saqqaf, Al-Idrus, itu namanya suku-sukunya, Pak. Famnya, mereka nyebutnya family-nya. Itu ada di Indonesia yang masih bertahan, sedangkan di Yaman sudah nggak ada. Nah, ini indikator besar ini, Pak. Indikator besar ini bahwa besar kemungkinan Al-Mahdi muncul di negeri kita, di Nusantara. Ini bukan kabar gembira, tapi hitungan kita secara kalkulasi ilmiahnya sangat besar kemungkinan di negeri kita. Tapi kapan? Nah, itu bukan urusan kita, Pak. Nah, jangan coba menakar-nakar tahun sekian, kecuali itu datang dari dia, datang dari Imam Mahdinya. Namun kabar baiknya, jika fitnah Dajjal, kekacauan Dajjal sudah muncul, maka otomatis si Al-Mahdinya juga sudah muncul. Tapi baru tanda-tandanya, Pak. Sebagaimana Ad-Dajjal sudah diikuti orang, disembah orang, maka Imam Al-Mahdinya juga sudah mungkin memiliki murid sekarang. Kira-kira begitu, Pak. Tapi kalau mengikuti kitab Awariful Ma'arif, orang yang punya ilmu mengenal Allah, ma'rifatullah, itu kan ada dua jenis. Ada orang sufi, soleh, pakai serban, pakai kopiah, ya, kayak begini, pakai jenggot, pakai gamis, ya kayak ustadz kita lah ya, kap gitu. Tapi serbannya kan belum ada tuh. Itu sufi atau orang soleh, kira-kira begitu, orang alim. Tapi ada yang disebut malamatiyah. Apa arti malamatiyah? Dia menampilkan yang bukan di dalam hatinya untuk menyembunyikan kebeningan kalbunya. Jadi hati-hati, Pak. Jangan-jangan sang Imam Al-Mahdinya sudah ada, cuma dia penampilannya sama kayak orang-orang biasa, kita nggak tahu gitu. Dan menariknya apalagi, di agama Yahudi dan Nasrani itu ada ajaran tentang imam akhir zaman itu, sang penyelamat di akhir zaman. Orang-orang Yahudi punya istilahnya, mereka nyebutnya Tazor atau apa ya, kita cek di buku-buku mereka yang online ya, kan banyak tuh PDF mereka, jurnal-jurnalnya. Mereka punya juga istilahnya, imam penyelamat di akhir zaman, yang nanti akan mengembalikan kejayaan Nabi Sulaiman di Yerusalem. Makanya sekarang mereka sudah siap-siap kembali ke Palestina sana, ke Yerusalem, untuk menguasai kembali. Tapi nggak usah khawatir, Pak. Salah satu misi dari Al-Mahdi itu nanti menguasai Al-Quds, menaklukkan kembali Al-Quds dan dikembalikan ke umat Islam. Baik. Apa dasar saya mengatakan jangan-jangan Imam Al-Mahdinya itu malamatiyah, menampilkan hal-hal yang biasa sehingga orang tidak mengira dia punya ilmu itu, padahal di dalamnya dia sangat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh, di antara Bapak ini kan ada yang kuliahnya unik-unik, ada yang mampu berbahasa yang kita nggak mampu, ada yang punya skill yang kami tidak mengerti skill itu. Kelihatan nggak dari jidatnya?
Enggak ya? Kalau Bapak nggak berpenampilan dosen di kampus, kita nggak ngerti kalau Bapak ini seorang dosen. Bapak ini seorang direktur, GM. Kalau nggak ada kartu pengenal, kita kan nggak ngerti. Baju semua orang sama, kira-kira mirip begitulah Pak. Ya, mirip-mirip begitulah. Dia pakaiannya sama kayak kita, tapi rohaninya kualitasnya berbeda. Apa dalilnya? Dalam banyak hadis, salah satunya riwayat ini dikatakan yuslihuhullahu ta'ala fi lailah. Allah nanti akan islah dia. Islah artinya apa? Allah bersihkan dia, Allah perbaiki zahirnya supaya sesuai dengan batinnya dalam semalam. Au qala fi yaumain. Di riwayat Imam Abu Nuaim dikatakan atau 2 hari. 2 hari itu artinya 2 kali. Saya mau tanya, ini mengikuti tadi Nabi mengatakan tanda-tandanya seperti tandaku, namanya seperti namaku, ilmunya seperti ilmuku. Nabi berapa kali dibersihkan dadanya oleh malaikat Jibril? Masih ingat? Rasulullah ketika mulai kanak-kanak, ya kira-kira umur 6-7 tahun, itu dibeleh pada dadanya, dibersihkan oleh Jibril. Saudara sesusuannya, anak dari Halimah Sa'diyah, melihat itu, dikira saudaranya bernama Muhammad bin Abdullah itu akan dibunuh oleh orang putih berpakaian putih ketika membelah dadanya. Lari dari mengejar ayahnya dan ibunya. Wahai ibu, ada orang mau membunuh saudaraku Muhammad. Datanglah, ya, mengejar ini ayahnya, ayah susunya dan ibu susunya. Pas datang Nabi Muhammad duduk-duduk lagi main pasir kira-kira gitu ya. Bengong anaknya. Tapi Halimah Sa'diyah sudah mengumpulkan keanehan-keanehan Nabi semenjak beliau diambil, dibawa ke atas onta. Kalau ontanya itu kecil ya, tapi kok menjadi lebih cepat dan lebih seger. Dia sudah catat semua itu dalam pikirannya. Ini bukan orang biasa. Ini bukan orang biasa. Ternyata dulu Halimah Sa'diyah pernah mendengar juga kalam-kalam dari Aminah, bahwa Aminah mengatakan satu ba'atsu rasulah, Muhammad kamu akan dibangkitkan menjadi seorang rasul. Itu sebabnya bagi ahlu sunnah mayoritas ibundanya Nabi bukan musyrik. Enggak musyrikah Pak? Enggak musyrik. Ayahnya Nabi tidak musyrik. Ini mayoritas ahlus sunnah ya. Hanya ekstremis yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka atau musyrik. Oke. Jadi kalau Nabi dibersihkan di waktu kecil, lalu terakhir sebelum Mi'raj, benar gak? Coba dihitung Pak, sebelum Mi'raj itu berapa tahun Nabi lamanya? Dari umur 7 kira-kira sampai 3 tahun sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah itu sudah 50-an tahun umurnya. Kira-kira ya, 50 sekian lah. Karena Khadijah sudah wafat. Khadijah sudah wafat ya, pamannya Abu Thalib sudah wafat. Diperkirakan oleh ahli sejarah 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Kira-kira nih ya, ada yang mengatakan 2 tahun, tergantung nih riwayat mana yang dia pakai. Maka kalau kita ngikutin ritme ini Pak, Al-Mahdi itu juga akan dibersihkan oleh Allah sebanyak 2 kali. Pertama waktu kecilnya kira-kira umur 6 atau 7 tahun. Yang kedua sebelum beliau mendeklarasikan atau hijrah dirinya sebagai Al-Mahdi di depan umat. Kira-kira begitu. Kira-kira berapa tahun? 2 atau 3 tahun. Ini perkiraan Bapak ya. Maka kalau dihitung berarti 3 tahun setelah itu terjadi perperangan antara beliau dengan Dajjal. Tapi kapan tahunnya? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu nih kapan tahunnya. Cuma melihat pandemi sudah begini, sudah meliputi dunia dan seisinya. Ini yang saya sebut dengan dalam hadis Nabi, muli'at jawran. Bumi dunia sudah dipenuhi dengan kebohongan dan kezaliman. Dan perlu diingat Bapak Saudara makan Allah, Al-Mahdi tidak maksum, tapi rohaninya mengikuti, mewarisi rohani Nabi. Plek, hampir semua.
Hampir semua. Bedanya Nabi Muhammad SAW punya hak membawa syariat baru, kalau beliau tidak. Gitu aja bedanya. Beliau hanya nanti akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana Nabi Isa ketika turun. Ini bagian akhir yang mau saya ceritakan. Ketika Imam Mahdi itu memimpin sholat,